mata kuliah anatomi. Hari ini kalian akan belajar tentang miologi. Di depan kalian ada preparat miologi dari hewan kambing, dan nanti kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi atau menyebutkan nama-nama muskulus ya, otot di depan kalian, kemudian kalian hafalkan seperti itu. Dan kemudian nanti akan ditambah beberapa fungsi otot tersebut ya, dipakai sebagai alat gerak. Nah, nanti apakah fungsinya akan flexor atau extensor seperti itu. Nah, nanti video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kalian akan belajar, yang pertama adalah kaki depan dan dinding dada. Kemudian nanti kalian belajar juga selanjutnya dinding perut dan kaki belakang, lalu terakhir bagian kepala. Nah, kita mulai saja untuk yang pertama. Nah, kalian lihat yang bagian dinding dada. Oke, nah sebelumnya kalian sudah belajar osteologi. Nah, kalian ingat-ingat tulang yang disebut skapula ya. Nah, skapula itu posisinya ada di sini. Oke, kalau saya letakkan pincat saya, nah itu adalah posisi skapula. Posisi skapula ada di sana. Kemudian skapula nanti dia menempel ke subuh tubuh, tulang-tulang subuh tubuh, os vertebrae thoracalis dan costae itu nempel, kemudian diikat menggunakan otot. Ya, nanti kalau kalian lihat ada beberapa otot yang dipakai untuk memfiksasi skapula. Salah satunya ini adalah trapesius. Ya, kalau kalian lihat ototnya bentuknya pipih dan lebar seperti itu. Ya, kalau dibayangkan itu semacam kain kasak ya, yang dipakai untuk membalut, nah seperti itu. Oke, ini skapula, lalu kemudian di bawahnya ada humerus. Nah, ini posisi pincatnya ada di atas humerus ya. Nah, di bagian sini ini adalah sendi bahu ya, hubungan antara humerus dengan skapula. Kemudian di bawah sini ini adalah sendi siku, hubungan antara humerus dengan radius ulna ya. Nah, kemudian ke bawahnya nanti ada karpal dan persendian jari. Oke, nah itu yang harus kalian hafalkan ya. Kemudian kalian bayangkan tulang yang ada di dalam otot yang dibungkus dengan otot. Oke, kita mulai ya. Otot-otot lapis pertama di dinding dada. Nah, yang pertama yang kalian harus cari adalah musculus brachialis. Nah, posisinya musculus brachialis ya. Kata brachialis itu adalah artinya brachium atau bahu atau lengan atas ya. Jadi kalau kalian lihat, nah nanti yang disebut dengan area brachium atau brachii itu adalah yang ada os humerusnya. Kemudian bagian radius ulna itu adalah anti brachii sebenarnya, seperti itu. Oke, nah di manakah musculus brachialis? Posisinya di sini. Ini adalah musculus brachialis. Kemudian ini musculus brachialis, lalu ada otot yang kedua yang disebut dengan musculus brachiocephalicus. Nah, posisinya ada di atas. Ya, ini ya, posisinya brachiocephalicus ada di leher ya. Sebenarnya musculus ini dari brachium posisinya, karena ini tertutup beberapa otot ya. Ini musculus brachiocephalicus, lalu ada musculus omotransversarius. Nah, posisinya ini adalah musculus omotransversarius. Kalau kalian lihat ini bentuk seratnya, ototnya beda ya. Ini brachiocephalicus, ini adalah omotransversarius. Lalu kalian akan menemukan otot nomor 4 yang disebut dengan deltoideus pars scapularis ya. Muskulusnya ada di sini. Ya, ini yang dipotong. Ini adalah musculus deltoideus pars scapularis. Nah, lalu selanjutnya kalian akan menemukan musculus latissimus dorsi ya. Ini latissimus dorsi, lebar dan panjang ya, nanti menutupi dinding dada. Lalu nomor 6 kalian menemukan musculus obliquus externus abdominis. Nah, muskulusnya ada di sini ya. Ini sebenarnya adalah musculus yang membentuk dinding perut ya, tapi awalnya dia ada di mulainya dari bawah costae atau torak ya. Ini musculus obliquus externus abdominis. Lalu selanjutnya nomor 7 adalah musculus pectoralis profundus. Nah, musculus pectoralis profundusnya ini ya, ini yang dipotong ya. Potongannya mana ini? Kalau kalian lihat, nah ini sambungannya ya. Ini adalah musculus pectoralis
profundus. Lalu ada lagi musculus pectoralis descendens ya, ini dia di depan. Ini adalah musculus pectoralis descendens. Lalu yang nomor 9 ada musculus serratus ventralis thoracis. Nah, ini kalau kita kuatkan latissimus dorsinya ya. Nah, kalian bisa lihat di bawah 1 2 3 4 5 ini. Nah, ini adalah musculus serratus ventralis thoracis. Lalu saya kembalikan lagi ototnya, latissimus dorsinya. Nah, ini ada musculus yang kecil panjang ya. Ini adalah musculus tensor fascia antebrachi. Ya, musculus tensor fascia antebrachi. Lalu selanjutnya ini yang besar, kemudian yang besar dan dipotong ini adalah musculus trapezius, musculus triceps brachii caput lateral. Ini adalah musculus triceps brachii caput lateral. Lalu yang nomor 14 ini adalah musculus triceps brachii caput longum. Ya, jadi kalau kalian lihat ini bentuk seperti segitiga gitu ya. Nah, ini adalah musculus triceps brachii caput lateral. Lalu kemudian ini adalah musculus triceps brachii caput longum. Lalu ini adalah musculus tensor fascia antebrachi. Oke, itu adalah musculus yang ada di lapis pertama dinding dada dan kaki depan. Selanjutnya, nah kita akan melihat bagian bahu lateral ya. Tadi kalau kalian lihat ada otot yang dipotong dan dipotong. Nah, kenapa dia dipotong? Karena ingin melihat lapis di dalamnya seperti itu ya. Kita buka, ini adalah musculus deltoideus pars scapularis ya. Jadi kalau kita buka seperti ini. Oke. Nah, kalian bisa melihat ini di bagian bawah. Nah, ini adalah musculus teres minor. Ya, ini musculus teres minor. Kemudian kalian bisa lihat di bawahnya ini adalah musculus triceps brachii caput lateral. Ya, ini kelihatan. Nah, kalau ditutup, nah dia ketutupan yang musculus triceps brachii caput lateral. Kalau musculus deltoidea pars scapularis yang dibuka, nah kalian bisa lihat, nah, ini adalah musculus teres minor. Oke, kita tutup lagi. Nah, kemudian kita posisi yang ke bawah. Nah, ini ada musculus triceps brachii caput lateral tadi ya, yang dipotong. Nah, kemudian kita buka. Nah, kita angkat di dalamnya. Nah, kalian bisa melihat ini ada musculus ya, ini yang disebut dengan musculus anconeus seperti itu ya. Ini adalah musculus anconeus. Nah, kemudian pada saat triceps brachii caput lateral dipotong kemudian dibuka, kalian bisa melihat badan dari musculus triceps brachii caput longum ya. Kalau ini saya balikan, nah yang triceps brachii caput longum hanya kelihatan sedikit saja. Pada saat dibuka ini akan kelihatan lebih besar. Selanjutnya ini yang disebut dengan bahu medial ya. Jadi kalau kalian lihat tadi bahunya posisinya ini bahu lateral, kemudian dibuka seperti ini. Nah, kalian bisa melihat ini adalah bahu medial ya. Nah, bahu medial ini untuk bisa dikuatkan musculus serratus ventralis musculus serratus ventralisnya ini harus disayat, dipotong seperti ini ya. Kemudian kalian bisa lihat ototnya. Nah, lalu yang harus kalian cari pertama adalah musculus coracobrachialis. Nah, musculus coracobrachialis di mana? Ini ketutupan musculus pectoralis profundus. Nah, ini pectoralis profundus tadi kan dipotong ya. Nah, coracobrachialis mana? Ini muskulusnya. Nah, ini adalah musculus coracobrachialis. Ini adalah persendian bahu. Ya, ini scapula, ini humerus. Oke, ini musculus coracobrachialis. Lalu yang kedua, kalian mencari musculus intercostalis externi dan musculus intercostalis interni. Dari namanya kalian sudah bisa lihat ya. Ini adalah os costae. Ini os costae, ini os costae. Jadi kalau intercostalis berarti otot-otot yang ada di antara costae. Ya, ini yang kelihatan adalah musculus externus, musculus intercostalis externi. Maaf. Oke, ini yang kelihatan. Lalu kemudian selanjutnya kalau untuk yang musculus intercostalis interni kelihatannya dari sisi bagian dalam seperti itu. Oke, nah lanjut kita mencari musculus latissimus dorsi ya. Tadi sudah ini musculus latissimus dorsinya.
ya. Jadi yang ada di bahu lateral. Lalu kalian mencari lagi musculus levatores costarum. Nah, untuk melihat musculus levatores costarum ini ada otot yang harus dipotong, yaitu musculus longissimus thoracis ya. Ini otot yang panjang nih ya, muskulusnya ini. Nah, ini dipotong sayap gitu. Nah, kemudian bisa dikeluarkan. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya, jadi kemudian kalian akan menemukan musculus levatores costarum ya. Ini dia muskulusnya. Oke, ada nanti ya sejumlah postenya, kalian bisa lihat ini ada, ini juga ada. Oke, ini adalah levatores costarum ya. Lalu kemudian kalian akan menemukan selanjutnya adalah musculus iliocostalis thoracis. Nah, muskulusnya mana? Ini iliocostalis thoracis ya. Kalau kalian lihat nih seperti semburat-semburat berwarna silver. Oke, lalu kemudian yang dipotong tadi longissimus thoracis ya, ini muskulusnya panjang nomor 7. Lalu kemudian masuk lagi di dalam. Nah, kalian bisa menemukan musculus multifidi. Nah, ini yang posisinya di dalam. Oke, yang warnanya silver ini mengkilap ya, musculus multifidi. Lalu kalian menemukan selanjutnya nomor 9 pectoralis profundus, tadi sudah. Ini ya, ini sambungannya, ini pectoralis profundus ya. Lalu kemudian ada musculus rectus thoracis. Nah, rectus thoracis mana? Ini dia. Ini adalah musculus rectus thoracis ya, ini rectus thoracis. Kemudian selanjutnya, nah kalian cari nomor 12 yaitu musculus rhomboideus thoracis. Nah, musculus rhomboideus posisinya ada di atas ya. Oke, nah ini rhomboideus itu ada 2 bagian. Kalau kalian lihat, ini semacam musculus seperti musculus trapezius. Nah, kalau kita lihat seperti ini adalah musculus trapezius. Kemudian yang ini adalah musculus rhomboideus. Nah, ini adalah cartilago scapula. Jadi kalau kalian lihat ya, scapula itu dibelit dari luar ada musculus trapezius, kemudian bagian dalamnya ada musculus rhomboideus. Ya, musculus rhomboideus nanti yang arahnya ke toraks sebutannya adalah musculus rhomboideus thoracis. Kemudian musculus rhomboideus yang bagian ke arah kepala disebutnya adalah musculus rhomboideus cervicis ya. Cervical itu adalah kepala, posisinya lari ke sana. Lalu kemudian kalian menemukan musculus calenus ya. Nah, musculus calenus ini ada di sini ya. Ini adalah musculus calenus yang dorsalis. Kemudian musculus calenus ventralisnya ada di bawahnya seperti itu ya. Ini agak kepotong. Lalu kemudian kalian mencari musculus yang nomor 15 yaitu serratus dorsalis cranialis ya. Nah, kalau yang dipotong tadi adalah musculus serratus ventralis ya, ini. Nah, serratus yang dorsalis mana? Ini yang di atasnya ya. Kalau kalian lihat ini ototnya memang rada membayang ya, yang warnanya agak sedikit coklat itu dari sini sampai sini ya. Ini adalah muskulusnya. Nah, ini oke ya. Kalau kalian lihat memang dia menutupi musculus iliocostalis thoracis. Oke, nah itu adalah musculus serratus dorsalis cranialis. Nah, yang serratus dorsalis caudalisnya mana? Ini ada di belakang posisinya, ini yang membayang ini. Oke, kalau kalian lihat ya, ini masih iliocostalis thoracis ya. Ini ada musculus yang membayang. Oke, itu adalah serratus dorsalis caudalis. Nah, kalau serratus ventralis cervicisnya kalian sudah lihat ini tadi ya. Nanti untuk yang serratus dorsalis cervicisnya ini posisinya, maaf. Nah, ini sebenarnya potongan kan ya. Jadi ini potongan ya, potongan dari sini ya. Dari sini ini kan dipotong serratus dorsalis thoracisnya. Nah, kemudian dipotong. Nah, kuak sambungannya kan ini sambungannya. Nah, ini yang bagian torak, kemudian ini yang ke arah cervicis. Jadi ini adalah serratus ventralis yang cervicis
Ini yang serratus ventralis cervicis, ini yang serratus ventralis thoracis ya. Lanjutnya ada di sini sobekannya. Oke. Kalau saya kembalikan kan posisinya pas tuh. Nah, ya ini ketemu dengan ini. Oke, lanjutnya lagi. Nah, kalian menemukan musculus subscapularis. Nah, ini kita buka sebentar untuk yang serratus ventralisnya ya. Nah, ini yang mengkilat. Nah, ini yang mengkilat ini adalah musculus subscapularis. Ini musculus yang mengisi fossa subscapularis di scapula. Ya, kalau kalian masih ingat, scapula bagian medial ada fossa subscapularis. Nah, ini diisi oleh musculus subscapularis. Lalu kalian akan menemukan lanjutnya adalah musculus supraspinatus. Ya, musculus supraspinatus di sini. Ini ya, ini sendi siku tadi. Nah, posisi di atasnya ini musculus supraspinatus, ini mengisi fossa supraspinata ya, bagian lateral dari bahu. Nanti dia mengisi di situ. Lalu kemudian kalian menemukan selanjutnya ada musculus spinalis et semispinalis thoracis. Nah, itu posisinya ada di atas ya. Kalau kalian tadi ingat, ini adalah longissimus thoracis ya, yang dipotong tadi. Nah, di atasnya ini ada musculus. Nah, ini adalah musculus spinalis et semispinalis thoracis ya, ini dia ototnya. Nah, kemudian lanjutnya kalian menemukan teres mayor ya, ini musculus teres mayor besar ya. Kalau tadi kalian membuka musculus deltoideus scapularis baru menemukan teres minor. Nah, ini yang teres mayornya ya, posisinya ada di sini. Lalu kemudian selanjutnya kalau kita buka, nah ini adalah musculus triceps ya, ini adalah triceps caput longum seperti itu. Oke, kelihatan besar sekali. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian lengan ya, lengan atas atau brachium, kemudian lengan bawah atau antebrachi ya. Nah, kita akan mulai dari mana? Nah, ini kalau kalian masih ingat tadi, ini adalah triceps caput longum. Kemudian bagian atas ini ada musculus tensor fascia antebrachi. Lalu kemudian ini adalah musculus triceps caput medial. Lalu ini adalah musculus coracobrachialis. Ini musculus teres mayor. Lalu kemudian ini musculus subscapularis seperti itu ya. Ini adalah musculus supraspinata. Lalu kalau kita ke bawah, ini adalah sendi bahu. Oke, sendi bahu. Nah, di bawahnya tadi musculus coracobrachialis. Nah, kemudian yang ini adalah musculus biceps brachii ya, biceps brachii. Ini adalah musculus yang mengisi sulcus musculi brachialis yang ada di os glomerus. Oke, nah lanjut lagi ke bawahnya. Nah, ini adalah otot-otot lengan bawah. Nah, otot lengan bawah ini nanti kalau kalian lihat ya, ini dari bagian kranial ya, kemudian ke arah kaudal ya, atau ke arah plantar ya, ke belakang. Nah, ini adalah musculus extensor carpi radialis ya. Ini adalah musculus extensor carpi radialis. Lalu kemudian ini yang saya ketok-ketok ini adalah tulang radius ya. Lalu kemudian di sini ada otot yang kecil. Nah, ini dia. Ini adalah musculus pronator teres. Ya, ini musculus pronator teres, dia kecil karena memang ini fungsinya untuk memutar lengan bawah ya. Kalau manusia kan bisa diputar lengannya, tapi kalau hewan untuk ruminansia tidak bisa memutar, akhirnya dia rudimenter. Lalu ini adalah musculus flexor carpi radialis ya, yang ini adalah musculus flexor carpi radialis. Lalu di bagian belakangnya yang dipotong ini adalah musculus flexor carpi ulnaris ya, ini dia. Nah, ini adalah musculus carpi radialis. Ini adalah musculus carpi ulnaris, yang musculus carpi radialisnya ini. Oke.
Oke, selanjutnya ya, ini bagian antebrachi lateral ya. Nah, kemudian otot yang harus kalian cari yang pertama adalah ini adalah musculus extensor carpi radialis. Seperti itu ya, ini set ke bawah. Nah, yang ini adalah musculus extensor carpi radialis. Lalu tetangganya ini. Nah, ini adalah musculus extensor digitorum communis venter medial. Ya, lalu kemudian selanjutnya, nah ini adalah musculus extensor digitorum communis venter lateral. Lalu ini adalah musculus extensor digitorum lateralis. Kemudian yang besar ini, yang di belakang ini adalah musculus extensor carpi ulnaris. Ya, kalau kalian ingat-ingat tadi di bagian belakang atau bagian medial ya, itu ada musculus flexor carpi ulnaris. Nah, kemudian di bagian lateralnya ada musculus extensor carpi ulnaris ya. Itu dua otot yang fungsinya berkebalikan. Kalau extensor itu nanti ini kalau extensor ini meluruskan persendian jari, ini fungsi extensor. Nah, kalau fungsi flexor itu adalah membengkokkan persendian jari ya. Ini extensor, ini flexor. Oke.